Kenapa ya? Aku itu kok ngebayangin Fanny terus. Dia itu emang cantik ya. Bodinya juga bagus. Fanny, coba kamu tatap mata saya pelan-pelan. Jadi Fanny diapain ya? Pria 41 tahun berinisial W alias Wawan bisa lari namun tak bisa sembunyi dari kejaran polisi. Di Sukabumi, Jawa Barat, ia dilipat aparat Polres Metro Jakarta Barat. Kejahatannya mengerikan. 8 hari Wawan melarikan gadis belia F alias Via yang baru 14 tahun usianya. Gilanya, Wawan terlebih dulu menghamili Via. Mereka bertetangga di kawasan Jakarta Barat. Via memanggil Wawan dengan sebutan Om sebab anak Wawan sebaya dengannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Syahdan ke Jakarta, orang tua Via memboyong keluarganya pindah dari Medan. Demi tegaknya rumah tangga di perantauan, bapak dan ibu Via harus bekerja. Ibunda Via, R alias Rina, lantas menitipkan rumah dan juga putrinya Via kepada Wawan sang tetangga. Rina percaya betul dengan Wawan. Maaf ya, lama nunggu. Oh iya, nggak apa-apa kok Bu. Jadi merepotkan saja ini. Nggak usah ngomong kayak gitu. Kita kan tetanggaan, jadi ya saling. Vianya mana? Ada di dalam sebentar. Vi, Mama pulang nih. Maaf ya nak, mama. Via, gadis 14 tahun yang mulai bercahaya. Oh, kalau gitu ya sudah, kita makan bareng saja, nanti mama masak di dalam ya. Nggak usah Bu. Kebetulan saya belum terlalu lapar. Besok-besok kalau saya pergi keluar lagi, boleh ya minta tolong jagain Via lagi. Iya. Dengan senang hati Bu. Gampang kok, nanti Ibu tinggal datang ke kontrakan saya aja ya. Tapi Tak ada rasa curiga Rina pada Wawan yang sudah berulang kali menolong. Artinya, Wawan sudah merebut kepercayaan penuh Rina. Wawan, duda beranak satu, mendapat amanah menjaga Via. Buat Wawan adalah anugerah, sebab diam-diam ia naksir Via. Soal Via seumuran dengan anaknya, apa pedulinya? Sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. oh iya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Wawan ya. Sampai pada waktunya Wawan mulai mendekati Via. Lewat percakapan hangat, Wawan menebar jaring perangkap. Om ngapain sih dari tadi minder-minder mulu? Via, Apaan sih Om? gini Via, gini. Via tahu kan kalau Om udah nggak ada istri, terus Om cuma tinggal sama anak Om doang. Ya tahu. Emangnya kenapa Om? Via memang masih terlalu lugu untuk kenal asmara. Justru itu, Wawan melihatnya sebagai mangsa empuk untuk ditelan. Nemenin. Iya, Via jadi pacar Om. Nah, tapi kalau Via jadi pacar Om pasti bisa bikin Via bahagia deh. Ya. Pacar. Ih, Pacar gimana maksudnya? Gak mau ah. Dia kan masih kecil, belum cukup umur. Akhirnya petaka bagi si belia terjadilah. ikut Om. Kamar. Ngapain Om? Ya udah pokoknya ikut aja dulu. Om, jangan Om. Pokoknya Via nggak usah berisik. Kalau Via berisik nanti gue bisa ngelakuin sesuatu sama kamu. Ya, ayo.
Waktu berjalan, ujungnya hubungan Wawan dan Via berbuah kegaduhan. Via, si anak baru gede alias ABG, hamil. Ibunya sontak belingsatan. Begitu meluncur nama Wawan dari mulut Via, bagi sang ibunda, langit serasa runtuh menimpanya. Sebab Wawan sosok yang selama ini begitu dipercaya. Ayo jawab. Buka mulut kamu. Iya, Ma. Pak, maafin Via ya. Kenapa ini Pak? Bener kan? Begitu meluncur nama Wawan dari mulut Via, bagi sang ibunda, langit serasa runtuh menimpanya. Sebab Wawan sosok yang selama ini begitu dipercaya. Om Wawan, Pak. Om Wawan, Pak. Wawan? Wawan, tetangga kita itu? Begitu meluncur nama Wawan dari mulut Via, bagi sang ibunda, langit serasa runtuh menimpanya. Sebab Wawan sosok yang selama ini begitu dipercaya. Ini tidak bisa didiamkan. Kita harus lapor polisi, Mas. Pokoknya saya nggak terima Pak RT. Pak polisi. Si Wawan ini... Orang tua Via serta warga segera menyeret Wawan untuk dimintai pertanggungjawaban. Betul itu Pak. Si Wawan ini sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Tapi dirusaknya pun keluarga kita. Penyelesaian cara kekeluargaan diusung dengan pertimbangan usia kandungan Via yang tak lama lagi bakal melahirkan. Sekarang kan lagi hamil tua. Iya Bu Rina, Pak Heri. Kalau misalkan Wawan nanti di penjara, kasihan nasib anaknya Via, cucu dari bapak ibu sendiri. Nanti dia nggak punya bapak. Jadi untuk saat ini masalahnya harus diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara waktu, Wawan bisa lega. Ia lolos dari proses hukum. Tapi selanjutnya, lihat saja nanti. Bayi Via mana, Ma? Ada kok, dia tenang aja ya. Bayinya masih dalam pengawasan dokter. Nanti kalau udah selesai diperiksa dan keadaannya normal, baru bisa disusuin sama ibunya. Tuh, dengarkan kata Bidan. Sudah tenang saja anakku. Mama temenin kau di sini ya. Papaku juga ada di luar. Kini Rina tak lagi hangat pada Wawan. Ibunda Via sudah kepalang jengkel. Sementara Wawan yang terjepit posisinya cuma bisa bungkam. Wawan, kok ini dari tadi diam saja? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kau tanggung jawab ini, Via, sama anaknya. Iya, Bu. Yang terjadi berikutnya, Wawan justru berulah lagi. Ia bawa kabur Via. Om, sebenarnya Via mau diajak kemana sih? Udah gini aja, Via nggak usah banyak tanya dulu. Via ikut Om aja ya. Yang pasti Om akan jagain Via kok. Dan Via juga nggak akan merasa khawatir dimarahin sama Mama. Ya. Via udah... Kantungnya kempis, tapi Wawan tak kehabisan cara. Untuk modal kabur, Wawan menjual barang-barang berharga Via. Salah satunya sepeda motor. Motor Via dititipin sama teman Om. Nah, nanti teman Om akan ngasih uang. Ya. Boleh kan? Ya udah, kalau gitu Om telepon teman Om dulu ya. John, ini motornya udah sama aku. Jadi gimana, John? Bisa kan, John? Kamu jualin? Motor apaan? Motornya sih Matic, John. John, tapi tolong nih John ya. Kamu hargain 4-5 lah, John ya. Bisa kan, John? Ya udah, lo kesini aja. Sekalian ngantarin motor. Oh, oke. Aku sekarang kesana ya, John ya. Makasih, John ya. Oke. Via tak kunjung pulang, keruan saja orang tuanya kelimpungan. Apalagi belakangan tahu Via dibawa kabur Wawan. Di mana anak kita ini? Sabar, Ma. Papa tadi itu sudah sari. Papa sudah lapor Pak RT. Tapi Pak RT bakal ngabarin kalau ada perkembangan.
Iya, tapi nggak kayak biasanya nih si Via kayak begini. Tadi cuma keluar bilang makan. Ini jam berapa, Pak? Iya, Mama tenang aja dulu. Mudah-mudahan nanti Pia secepatnya ditemukan. Bapak sudah cari itu di rumah si Wawan itu? Si Wawan? Justru itu, Ma. Tadi Papa sudah ke sana. Ternyata si Wawan nggak ada di sana. Yang ada hanya anaknya. Papa tanya sama dia nggak tahu. Nah ini nih, yakin Mama nih si Wawan itu pasti punya ular. Dibawa larinya anak kita. Tapi sejauh Wawan membawa kabur Via, polisi bisa mengendus jejak pelariannya. Petugas melacak keberadaan sepeda motor yang dititipkan Wawan ke temannya untuk dilego. Sorry bro, gue telat nih. Gak apa-apa bang, santai aja. Ini motornya. Ini barangnya. Gimana, masih mulus kan? Ada apa nih bang? Hei, mana si Wawan? Kenapa motor ini ada sama kamu? Ada apa nih bang? Masalahnya apa? Kami adalah polisi. Kamu pernah ada barang curian kan? Enggak pak. Sih kayak pacaran ya orang itu. Memang sebelum kejadian ini ada kejadian pertama pencabulan menghamili anak saya. Tapi sempat diliburan atau liburan? Enggak, udah lahir. Sekarang anaknya dirawat sama saudara. Pas sebulan inilah dia lari kabur. Dia nggak tanggung jawab. Kita pun udah lapor juga, tapi kita nggak lanjuti. Ya kita anggap kasihan nengok dia kan, kita iniin. Terjadi lagi kedua kali membawa anak saya kabur. Nah, dengan dalih suka sama suka, dia membawa saudari F. Dalam undang-undang, anak di bawah umur tidak ada istilah suka sama suka. Itu merupakan bentuk tipu daya seseorang sehingga anak mau melakukan hubungan badan. Dan itu diancam oleh ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Hei, kamu tunjukkan di mana Wawan sekarang juga. Serius pak, saya nggak tahu pak. Bener pak. Ya sudah, kalau gitu kamu ikut kami ke kantor. Ayo. Jangan pak. Jangan kamu. Sudah berbulan-bulan Fani mengeluhkan sakit pada perutnya. Namun si mahasiswi tak mau pergi ke dokter. Gimana kalau ibu antar ke dokter ya? Biar ketahuan kamu sakit apa dan penyebabnya apa ya? Nggak mau ke dokter apalagi ke rumah sakit ibu. Kan ibu tahu sendiri segala penyakit semua ada di sana. Apalagi ada corona, nggak mau nanti aku ketular. Di antar turni kakaknya, Fani menemui Najib si dukun urut. Najib adalah suami Lili, kakak tertua Fani. Dengan begitu, Najib adalah kakak ipar Fani. Aduh, kok tumben ini turunnya sama Fani datang? Kamu ini gimana sih? Kalau Fani datang ke sini tuh mau tanya soal penyakitnya itu kok? Memangnya Fani itu sakit apa? Fani ini beneran sakit, Mas. Perutnya itu sudah sakit berbulan-bulan, gak hilang-hilang. Ditangani Najib sang kakak ipar, Fani pun jalani terapi pijat. Ya udah, ini nyuwun sewu ya. Coba saya pijit dulu ya. Sebentar, maaf tangannya. Bentar ya. Nah, ke sini. Enggak, Sakit? di situ nggak sakit, di situ nggak sakit. Sebentar. Sini. Enggak, di situ juga nggak sakit, Mas. Aduh deh, iya, di sini. Oh iya. Jangan Ya, sebentar. ditekan. Iya, bentar, Mas. Iya. Bentar ya. Siapa tahu bisa mengurangi sakitnya. Sebentar. Beneran. Iya. Lumayan agak enakan dibandingkan tadi. Alhamdulillah, ya udah, duduk. Aduh. Urusan mengurut Fani selesai, tapi sosok sang adik ipar terus membayang-bayangi pikiran Najib. Kali ini, urusan hasrat lelaki. Kenapa ya? Aku itu kok ngebayangin Fani terus. Dia itu emang cantik ya. Bodinya juga bagus. Aduh, ampun dah. Aduh, kalau dia minta pijit lagi gimana ya?
jadi nggak nahan nih. Dia itu tuh kalau dipijit malah diem aja, kayak ngerasa nikmatin gitu. Harapan yang ditunggu-tunggu Najib datang juga. Fani, adik iparnya, kembali diminta pijat. Nah, Fani, kamu rebahan dulu ya. Saya mau kunci pintu. Oh iya sih, benar juga. Iya. Oh ya Mas, kemarin kan aku semenjak dipijit sama Mas Najib kan udah mendingan, udah enakan. Tapi nggak nyampe 2 minggu perut aku sakit lagi, Mas. Ya udah kalau begitu. Ayo rebahan dulu. Pahit-pahit ya, Mas? Iya. Nah, sekarang kamu tidur dengan nyenyak. Ya, silakan. Fani, gimana keadaan kamu? Mas, Iya. tadi Fani diapain ya? Tadi Fani diapain ya? Ya dipijit dong perutnya, kayak biasanya. Tapi kok rasanya badan aku kayak nggak enak gitu ya? Kayak ada yang aneh. Udah, nggak apa-apa. Najib mewanti-wanti Fani untuk mengaku kena tumor di perut demi mengusir kecurigaan orang. Sejak itu, Najib terus melampiaskan hasratnya kepada sang adik ipar. Bawahnya tuh pengen muntah terus. Kamu itu jangan khawatir. Perut kamu tuh nggak apa-apa. Mual-mual itu udah biasa. Apalagi kalau belum datang bulan, ya kan? Mas, tapi aku udah 2 bulan ini aku nggak datang bulan. Jangan-jangan aku hamil, Mas. Nanti kalau ada yang nanya tentang perut kamu yang besar itu, bilang aja kamu kena kanker. Dan saatnya tiba, Fani diserang kesakitan luar biasa. Perutnya besar berontak. Sang ibu yang panik buru-buru memanggil Najib menantunya. Ibu! Ya Allah, Dok, kamu kenapa, Dok? Perut kamu sakit lagi? Perut aku sakit banget, Bu. Fani nggak kuat. Obatnya udah diminum belum? Ibu sakit. Bagaimana ini, ya Allah? Ibu cari bantuan dulu ya, Nak. Turni! Ya ampun, Van, ini kenapa, Bu? Kenapa kok bisa kayak gini, Bu? Kamu malah nanya. Udah cepet cari bapakmu. Oh, Ibu lupa, Pak. Bapak kan lagi keluar. Gimana kalau telepon Mas Majid aja? Ya udah cepet telepon. Halo. Halo, Turni, ada apa? Kamu kok kayak ketakutan gitu? Mas Najib. Ada aku, Mas. Fani, Mas. Perutnya kesakitan lagi, Mas. Suruh datang ke sini cepet. Perutnya lagi sakit. Mendingan kamu aja yang kesini cepet. Tak ingin bejatnya terbongkar di depan mertua dan adik ipar, Najib lagi-lagi bilang soal kanker Fani sudah kian parah. Kita terus, Jip. Iya Bu, coba saya bisa Bu ya. Maaf Bu, permisi Bu. Fani sebentar ya.
Bu, ini kankernya parah, Bu. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Tapi saya akan coba, Bu. Semoga rasa sakitnya berkurang, Bu ya. Mas, gimana keadaannya adik saya, Mas? Mukanya tuh kelihatan pucat banget, Mas. Saya tuh nggak tega ngeliatinnya. Iya, Mbak. Saya mau coba ngurangin rasa sakitnya, Mbak. Sebentar, Mbak ya. Mas, dia datang, Mas. Iya. Mas, dia datang, Mas. Sakit banget, Mas. Mbak, Ibu tolong keluar biar saya tangani. Tolong ya. Tolong, Bu. Mbak, maaf. Ayo, Bu. Iya. Berdalih agar pengobatannya tak terganggu, Najib minta cuma ia dan Fani saja di dalam kamar. Padahal, diam-diam Najib membantu persalinan Fani. Lahirlah si Jabang Bayi, namun kesempatannya untuk menghirup udara dunia cuma semenit 2. Selesai persalinan, selesai pula nyawa sang bayi di tangan ayahnya, Najib sang dukun cabul. Najib sini. Iya, Bu. Gimana adikmu? Ibu ndak dengar suaranya dari luar. Dia ndak kenapa-kenapa kan? Alhamdulillah, Bu. Kankernya sudah bisa diambil nih, Bu. Si Fani udah legaan. Dia udah bisa tidur, Bu. Saya mau buang dulu, Bu ya. Tunggu, Mas. Ini apa isinya? Oh, ini tadi Fani ngeluarin darah banyak banget. Terus saya pakai kain ini. Ini mau saya buang, ya. Maaf, nanti saya langsung pulang ya. Oh, ya udah. Makasih ya, Assalamualaikum. Mas ya, Ma. Iya. Mayat si Jabang Bayi dibawa Najib ke belakang rumah. Rencananya akan dikubur untuk hilangkan jejak. Malamnya, Najib menggali lubang untuk mengubur jasad Jabang Bayinya. Najib tak menduga ada warga yang melihatnya. Astagfirullahaladzim. Itu kan kayak bayi tuh. Kalau begini, aku harus segera laporin nih. Warga rame di situ terus dibongkar sama warga. Ternyata bayi itu dan diakui sama tersangka N. Tapi tersangka N mengancam, jangan sampai ada yang berani melaporkan ke polisi. Jadi setiap kali ke kamar tuh pas dia punya keluhan sakit gitu aja, Pak. Terus suntikan aja. Iya, saya ajak itu hubungan badan itu. Waktu tahu hamil itu bulan Januari itu saya tanya, dia bilang aku udah nggak datang bulan lagi gitu loh. Cukup di rumah jenengan itu. Bilangnya. Mereka periksa juga. Ya itu gimana? Baru itu terus Januari, Februari, Maret udah kelihatan gede gitu. Terus bilang pokoknya ntar kalau ditanya orang gimana, bilang aja ini kanker. Kenapa kok bayi lahir malah kamu bunuh? Alasannya dia takut sama istrinya sama mertuanya. Dia takut sama istrinya kan dia dari awal mengatakan kalau adiknya ini kanker kok. Yang keluar dari perutnya kok ternyata bayi.